Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Bahan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe yang belum dan bagikan kepada teman-teman serta like. Saudara-saudari yang terkasih, ya, Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, ya. Disebutkan di sini juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ini berarti kemanapun Yesus pergi, ya, selalu banyak orang yang penasaran, ya. Masalahnya itu penasarannya dengan motivasi yang benar atau enggak itu, ya. Ya, kali ini mereka yang berbondong-bondong ini akan melihat satu peristiwa lagi yang sangat menakjubkan, ya, mukjizat. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, ya. Jelas ini, ya, orang mati, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang seorang janda. Nah, jadi ini benar-benar sudah mati, bukan mati suri, ya. Banyak orang menyertai, jadi ada kebiasaan rupa-rupanya sebelum atau saat berangkat ke tempat pemakaman ada orang yang menyertai, ya, dan sebelumnya orang-orang juga berkumpul di rumah orang yang sedang berduka ini. Nah, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya. Rupa-rupanya janda itu sedang menangis, lalu Yesus mengatakan, jangan menangis. Ya, ini suatu hiburan dari Yesus, ya. Masalahnya, ya, kita pun juga sering menghibur seperti itu. Tetapi bedanya apa? Ya, hanya sebatas kata-kata, ya, termasuk kadang-kadang Romo juga mengatakan seperti itu, sudahlah, jangan menangis. Ya, tetapi hiburan Yesus ini bukan hanya kata-kata jangan menangis, ya, tetapi lebih dari itu, ya. Seperti apa? Ya, mari kita lihat. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ya, ini maksudnya menyentuh laki-laki anak muda yang sudah mati ini, bukan menyentuh-nyentuh jandanya itu tadi. Para pengusung berhenti. Loh, ini orang sedang membawa jenazah, lalu semacam dihentikan. Dan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Coba kita bayangkan, ya, orang sedang diusung sebagai jenazah, lalu para pengusung dihentikan, ya. Lalu usungan itu mungkin diletakkan di situ atau tetap dipikul, ya, kurang jelas ini, ya. Tetapi Yesus berkata, bangkitlah, maka bangunlah orang itu. Nah, ini bangun ini sudah jelas menunjukkan bahwa ia hidup kembali, ya kan? Lalu duduk. Nah, ini semakin jelas lagi, ya, bahwa dia berarti sudah jelas hidup, mulai berkata-kata, ya. Jadi bangun, lalu duduk, lalu berkata-kata. Kalau orang di sini mungkin malah para pengusungnya lari semua. Setelah itu Yesus menyerahkan kepada ibunya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan seperti ini, ya. Kalau orang percaya kepada Yesus, mukjizat apapun bisa terjadi. Mukjizat membangkitkan orang mati ini kan belum pernah terjadi, ya. Mungkin
ya, maaf ya, para dukun atau apa itu pada waktu itu barangkali ada yang sudah membuat semacam dianggapnya mujizat menyembuhkan orang ya, tetapi ini tidak ada tandingannya. Ini kalau sudah membangkitkan orang mati seperti ini belum pernah terjadi ya pada waktu itu. Nah, maka orang-orang yang ada di situ kan lalu menjadi ketakutan ya, dan mereka memuliakan Allah. Nah, pengertian ketakutan di sini ini rupa-rupanya semacam takut karena takjub ya. Kenapa saya katakan begitu? Dan mereka memuliakan Allah. Ya jelaslah ya, dalam peristiwa yang seperti itu akhirnya Allah sendiri yang harus kita sembah, harus kita muliakan ya, puji Tuhan ya. Sambil berkata ya, mereka ini seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Inilah yang dinanti-nantikan ya sebenarnya sebagai Mesias, membangkitkan orang mati ya. Dan kita adalah orang-orang yang telah mati karena dosa, mohon dibangkitkan oleh Yesus. Memang di dalam konteks mujizat ini ya bukan membangkitkan orang mati karena dosa ya, tetapi kita bisa merefleksikan diri kita sendiri ya. Sebenarnya kita pun karena dosa-dosa kita barangkali ya jiwa kita ini sudah mati, mohon dibangkitkan oleh Yesus, mohon dikuatkan oleh Yesus. Untuk apa? Menghadapi roh jahat, menghadapi setan ya. Percayalah ya, bersama Yesus kita pun akan mampu mengalahkan roh jahat yang kekuatannya itu luar biasa besar. Nabi besar telah muncul di tengah kita, Allah telah melawat umatnya. Mohon ya supaya Tuhan melawat kita, mendampingi kita, membimbing kita. Itu menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih ya, setelah itu tentu saja kabar tentang Yesus tersiar kemana-mana. Jangan lupa kita menyebarkan kasih Tuhan ya, mengabarkan Yesus kepada siapa saja melalui perbuatan, melalui tindakan. Bahwa orang lalu percaya kepada Yesus ya syukur kepada Allah ya. Tetapi kalau sudah mendapatkan kabar tentang Yesus mereka pun tidak percaya, ya itu urusan mereka ya. Tetapi kita tentu berharap Tuhan akan menyentuh mereka sebagaimana menyentuh orang muda itu lalu bangun. Menyentuh kita juga, membuat kita bangkit dari mati karena dosa. Saudara-saudari yang terkasih, selamat merenungkan sabda Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.